Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga di masa pandemi COVID-19 ini yang ujungnya masih belum kita ketahui, saya pesan kepada teman-teman dan saya pribadi juga untuk selalu menjaga kesehatan dimanapun berada dan diusahakan untuk tetap di rumah aja. Kalaupun teman-teman itu ada hal yang mendadak atau hal yang tidak bisa ditinggalkan dan itu pun harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Baik, untuk materi selanjutnya pada pagi hari ini kita akan membahas masalah teori lokasi dan aglomerasi. Nanti di teori, baik di teori pertumbuhan ekonomi wilayah, teori lokasi, ini nanti ada kaitannya dengan materi di mata kuliah ekonomi regional. Nanti teman-teman akan berjumpa di semester 7 yang dimana nanti pengampunya Pak Arif. Baik, kita lanjutkan materi. Teori lokasi. Nah, ini adalah teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang, spatial order, kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber yang langka, serta hubungannya dengan atau pengaruh terhadap lokasi berbagai macam usaha atau kegiatan lain, baik ekonomi maupun sosial. Teori lokasi ala klasik ini ada dua tokoh ya, karena dua tokoh ini merupakan dari tokoh klasik dan merupakan muridnya Adam Smith juga, yaitu Sir William Petty dan Richard Cantillon. Petty ini menyadari adanya perbedaan sewa tanah yang disebabkan oleh perbedaan karena adanya perbedaan lokasi. Sementara Cantillon ini mengemukakan bahwa tidak hanya membicarakan masalah lokasi, akan tetapi telah mengemukakan pula teori pasar untuk kota yang berkembang sebagai akibat dari kemajuan ekonomi yang semulanya pasar tidak teratur kemudian menjadi pasar yang permanen. Ini ada faktor-faktor lokasi ya teman-teman. Ada orientasi transportasi. Ini ada faktornya transportasi, sumber daya ini baik sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, pasar, ini tenaga kerja tadi SDM dan energi. Sedangkan orientasi masukan lokal itu adalah aglomerasi, kenyamanan, pelayanan publik setempat, pajak, insentif pemerintah, iklim bisnis setempat, side cost, stabilitas serta iklim politik nasional dan sejarah. Side cost ini merupakan biaya tempat ya untuk masukkan faktor-faktor menentukan teori lokasi itu sendiri. Lalu konsep teori lokasi von Thunen ini mengembangkan hubungan antara perbedaan lokasi pada tata ruang, spatial location, dan pola penggunaan lahan. Menurut von Thunen ini, jenis pemanfaatan lahan dipengaruhi oleh tingkat sewa lahan dan didasarkan pula pada aksesibilitas relatif lokasi berbagai jenis produksi pertanian seperti menghasilkan tanaman pangan, perkebunan, dan sebagainya. Ditentukan oleh kaitannya antara harga barang-barang hasil dalam pasar dan jarak antara daerah produksi dengan pasar penjualan. Ini masih dengan teori lokasi von Thunen.
Ada dua, menganalisis tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa tanah. Jika ini digambarkan dengan kurva permintaan seperti ini ya, ada pusat pasar, ini sewa tanah, ini sembunyinya ini jarak ke pasar. Sedangkan kontunen di dalam kurva permintaan ya, ini dua-duanya sama-sama kurva permintaan digambarkan. Ini menentukan hubungan sewa lahan dengan jarak ke pasar dengan menggunakan digambarkan dengan kurva permintaan. Sedangkan ini kurva perbedaan antara sewa tanah sesuai perbedaan jarak ke pasar. Ini kurva permintaan atas tanah untuk kegiatan yang berbeda. Di sini ada kemampuan sewa tanah, di sini ada kurva A, lalu ada kurva B, jarak ke pasar. Sehingga sumbu ini ketemu di titik di antara kurva A dan kurva B. Ini digambarkan dalam kurva permintaan atas tanah untuk kegiatan yang berbeda. Lalu ada pola penggunaan tanah berdasarkan perbandingan selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar sewa lahan. Makin tinggi kemampuannya untuk membayar sewa lahan, maka besar kemungkinan kegiatan itu berlokasi dekat dengan pusat pasar. Ini digambarkan adanya tempat isolated state dan modified condition. Di sini ada subcenter, ini hijau ini merupakan tempat produksi, lalu yang biru-biru ini tempat pertanian. Ini merupakan suatu gambaran dari pola penggunaan tanah. Lalu ini teori lokasi dari Alfred Weber. Weber berpendapat bahwa teori yang berkaitan dengan least cost location, lokasi industri, itu sebaiknya diletakkan di tempat yang memiliki biaya yang paling minimal, yaitu tempat di mana total biaya transportasi dan tenaga kerja minimum yang cenderung identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Keuntungan maksimum sama dengan total revenue dikurangi total cost. Model segitiga lokasi. Asumsinya daerah yang terisolasi, sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang banyak ya, ini jumlah yang banyak. Lalu barang-barang lainnya seperti minyak bumi dan mineral adalah sporadik yang hanya tersedia pada sejumlah tempat tertentu. Lalu tenaga kerja tidak tersedia secara luas, ada yang menetap tetapi ada juga yang mobilitasnya tinggi. Jadi Weber ini berpendapat bahwa kalau lokasi industri ini diletakkan jauh dari pemukiman penduduk, jadi dekat dengan adanya sumber daya alam, lalu dekat dengan hutan. Jadi untuk maksudnya si Weber ini bisa meminimalisir adanya polusi udara yang dihasilkan dari lokasi industri itu sendiri. Jadi supaya jauh dari pemukiman masyarakat, sehingga pembuangan lokasi industri, pembuangan limbah dari industri itu sendiri pun juga tidak akan mengganggu pemukiman. Jadi maksud dari teori lokasi Weber ini juga kalau dibilang cukup baik juga ya. Ini model segitiga lokasional atau locational triangle. Penentuan lokasi didasarkan pada 3 faktor penentu ya. Lalu ini ada biaya transportasi yang dipengaruhi oleh biaya berat lokasional, yaitu berat total semua barang berupa input yang harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output, ditambah berat output yang akan dibawa ke pasar. Lalu berat total yang terdiri dari satu satuan produk akhir ditambah semua berat input yang harus diangkut ke lokasi pasar seperti bahan mentah yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output. Ini di mana T ini lokasi optimum,
M1, M2 ini sumber bahan baku, P ini pasar, X X, Y, Z ini bobot input dan output, A, B, C ini merupakan jarak lokasi input dan output. Penentuan lokasi optimum dekat lokasi bahan baku atau pasar dengan menggunakan indeks material yang dimana ini didapatkan dari bobot bahan baku lokal dibagi dengan bobot produk akhir. Ini interpretasinya dimana bila indeks material lebih dari 1, perusahaan berlokasi dekat bahan baku. Jika bila indeks material kurang dari 1, perusahaan berlokasi dekat pasar. Banyak ya masalah industri yang ditaruh di dekat dengan pusat bahan baku. Contohnya kalau yang di perusahaan berlokasi dekat dengan bahan baku itu sendiri kayak perusahaan semen, itu biasanya jauh dari pemukiman, lalu batu bara itu juga jauh dari pemukiman, perkebunan tebu itu juga jauh dari pemukiman juga, lalu industri ternak seperti Japfa Comfit itu juga jauh dari pemukiman. Jadi untuk meminimalkan limbah supaya agar masyarakat setempat itu juga tidak terganggu. Itu mungkin juga faktor penentu ya tadi ya, bahwa kalau biasanya yang perusahaan ada di sekitaran lokasi bahan baku kan biasanya kalau para pekerja juga ada yang stay di sana. Jadi untuk meminimalkan biaya transportasi tadi juga bisa, karena bahan baku di sana dibawa ke pabrik, nanti dari pabrik diolah outputnya baru bisa dijual ke pasar. Itu yang merupakan strategi di bidang ekonomi industri, kurang lebih seperti itu. Untuk biaya transportasi juga bisa menjadi lebih rendah, maka nanti akan mendapatkan hasil keuntungan maksimum, maka akan bisa mendapatkan hasil keuntungan yang maksimum. Lalu upah tenaga kerja, faktor memodifikasi lokasi. Perusahaan akan pindah ke lokasi tenaga kerja murah dari lokasi dengan biaya transportasi terendah bila penghematan biaya tenaga kerja per satuan lebih rendah daripada tambahan biaya transport. Ini bisa jadi perusahaan itu akan pindah ke lokasi tenaga kerja yang murah dari lokasi dengan biaya transportasi terendah bila penghematan biaya tenaga kerja per satuan. Ini seperti kasusnya ekspansinya beberapa industri otomotif ya, seperti di daerah kawasan Bekasi Cikarang, di mana itu di sana lokasi tenaga kerja yang sekarang itu jadi menjadi lebih mahal, maka seperti industri otomotif kayak Mitsubishi, Toyota rata-rata pada pindah ke Thailand ataupun Vietnam. Nah, Thailand dan Vietnam sendiri ini untuk upah tenaga kerja ini masih lebih murah ketimbang di Indonesia. Bahkan untuk lokasi dengan biaya transportasinya pun di sana masih terbilang rendah ketimbang yang ada di Indonesia. Ini teori lokasi biaya transportasi terendah ya. Titik 2 ini di luar T-nya ini center, memiliki tingkat biaya transportasi yang sama penyimpangannya dari titik T. Bila titik T2 tersebut dihubungkan satu sama lain, closed curve isodapan, maka isodapan ini merupakan kurva yang menggambarkan berbagai lokasi industri yang memberikan tingkat biaya transportasi yang sama. Perbedaan isodapan satu dengan yang lainnya ini menunjukkan pertambahan biaya akibat pertambahan jarak dari titik T dengan titik pertambahan yang sama pada masing-masing isodapan. Pada gambar terlihat di luar titik T terdapat isodapan 1
2, 1, 2, 3 titik I adalah lokasi pasar tingkat di dalam isogapan 2. Perusahaan akan pindah ke lokasi titik I, ini titik I, ya Pak, I ini akan pindah ke titik I adalah lokasi gambar pasar tingkat dalam isogapan ke 2. Perusahaan akan pindah ke lokasi titik I adalah lokasi ke I atau tetap lokasi di T. Tergantung pada beberapa besar perbedaan biaya yang dihemat dari upah buruh yang rendah bila pindah ke lokasi I. Mohon maaf, ini saya harusnya ini I bukan N. Kalau saya salah, mohon maaf, salah ketik. Dibandingkan dengan biaya transportasi yang harus dikeluarkan karena kepindahan tersebut. Ini dampak aglomerasi dan deaglomerasi terhadap faktor memodifikasi lokasi. Aglomerasi merupakan lokasi bersama dari lebih dari satu perusahaan, di mana total biaya rata-rata perusahaan yang menempati lokasi bersama itu menurun. Perusahaan akan pindah setelah menjumpai bahwa biaya total rata-rata tiap perusahaan di lokasi bersama lebih rendah. T1 ini T1, T2, T3 masing-masing dua lokasi industri yang memiliki biaya transportasi minimum. Ini tadi dampak aglomerasi, apalagi aglomerasi industri. Ini contohnya seperti di Ungaran, daerah Ungaran, Kabupaten Semarang. Di sana kan banyak ya pusat-pusat atau perusahaan-perusahaan industri. Ada baja, lalu perakitan karoseri bus pelaksana di sana juga terdapat. Lalu perakitan mohon maaf, di sana juga ada produksi teh botol sosro, di sana juga ada. Jadi aglomerasi ini lokasi bersama lebih dari satu perusahaan ya. Selain di Ungaran, ada juga di kawasan setelah Semarang itu yang arah mau ke mana, Demak. Di sana juga banyak perusahaan-perusahaan industri berskala besar. Itu juga salah satu aglomerasi, contoh dari aglomerasi industri sendiri. Jadi lokasi bersama dari lebih dari satu perusahaan. Jadi semuanya itu dijadikan satu. Di kawasan industri Cikarang itu juga aglomerasi industri juga, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan industri yang berada di kawasan industri Cikarang tersebut. Ini teori lokasi Agus Loss. Ini mengemukakan bahwa teorinya ini berdasarkan kemampuan sebuah produksi untuk menjaring konsumen sebanyak-banyaknya. Semakin jauh dari pasar, maka konsumen menjadi enggan membeli karena mahalnya biaya transportasi menuju tempat penjualan yang jauh. Jelas ini kayak masuk akal. Sehingga produsen harus memilih lokasi industri yang mempunyai tempat yang cukup dekat dengan konsumen agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam teorinya, Loss lebih menyarankan agar lokasi industrinya terletak di pasar atau mendekati pasar, dengan tujuan untuk menemukan pola lokasi industri sehingga dapat ditemukan keseimbangan spasial antar lokasi. Untuk memperoleh keseimbangan, maka ekonomi ruang Loss harus memenuhi syarat sebagai berikut. Setiap lokasi industri harus menjamin keuntungan maksimum bagi penjual maupun pembeli. Terdapat cukup banyak usaha pertanian dengan penyebaran cukup merata sehingga seluruh permintaan yang dapat dilayani. Terdapatnya free entry atau bebas masuk, tidak ada kewajiban harus membayar. Itu juga salah satu dari lokasi Loss. Lalu daerah penawaran memungkinkan petani untuk mencapai keuntungan dengan besaran maksimum.
konsumen bersifat indifferent terhadap penjual. Pertimbangan untuk membeli adalah harga yang rendah. Pada teori ini, wilayah pasar bisa berubah jika terjadi inflasi, disebabkan karena produsen tidak mampu memenuhi jarak jauh, biaya transportasi naik, maka harga juga akan naik. Lalu pembelian berkurang, petani didorong untuk melakukan proses produksi untuk memenuhi permintaannya tadi, demand, maka akan terjadi keadaan yang permintaan dari seluruh daerah akan terpenuhi, akan terjadi persaingan antara petani penjual yang semakin tajam dan berebut pembeli. Kemudian pada akhirnya luas daerah pasar penjual akan menyempit dan dalam keseimbangan akan terbentuk segi enam beraturan, masih tadi dengan teori lokasinya von Thunen. Bentuk ini menggambarkan daerah penjualan terbesar yang masih dapat dikuasai setiap penjual dan berjarak minimum dari tempat lokasi kegiatan produksi yang bersangkutan. Cara untuk memperluas jangkauan pasar dapat dilakukan dengan menjual barang yang berbeda dari yang sudah ditawarkan. Ini teori sektor yang dikemukakan oleh Moss menunjukkan bahwa jaringan heksagon ini merupakan heksagon ya, segi 6 beraturan, tidaklah sama penyebabnya, tetapi di sekelilingnya tempat sentralnya masih ada 6 faktor yang memiliki wilayah luas dan ada 6 sektor yang memiliki wilayah sempit. Menurut Loss, ini munculnya daerah pasar di sekelilingnya oleh tempat sentral juga dipengaruhi oleh adanya jaringan daerah-daerah pasar untuk setiap kelompok barang. Jaringan ini terletak secara sistematis di dalam wilayah-wilayah ekonomi yang terbagi di seluruh dunia menurut hukum tertentu. Ini teori memaksimalkan laba yang Weber melihat dari sisi produksi, lalu melihat lokasi yang memberikan ongkos terkecil. Teori Loss, sisi permintaan melihat pada penerimaan maksimal yang dapat diperoleh. Apabila teori Weber dan teori Loss dimodifikasi atau digabungkan, bahwa lokasi yang memberikan keuntungan maksimal setelah memperhatikan lokasi yang menghasilkan ongkos terkecil dan lokasi yang memberikan penerimaan terbesar. Smith memperkenalkan teori lokasi memaksimumkan laba dengan menjelaskan konsep biaya rata-rata, ini average cost, dan average revenue, penerimaan rata-rata. Ini tadi aja average cost dan ini akhirnya average revenue. Dengan asumsi bahwa jumlah produksi adalah sama, maka dapat dibuat kurva biaya rata-rata per unit produksi yang bervariasi dengan lokasi. Selisih antara AR, average revenue, ini average revenue dikurangi average cost adalah tertinggi, maka itulah lokasi yang memberikan keuntungan maksimal. Ini kurvanya, ini asumsi yang tadi, asumsi produksi yang diperlukan oleh Adam Smith. Ini teori lokasi Walter Ishart. Menurut Walter Ishart, masalah lokasi merupakan penyeimbangan dengan pendapatan yang dihadapkan pada suatu situasi ketidakpastian yang berbeda-beda. Ishart berupaya memadukan teori lokasi dengan teori perusahaan, berarti menerangkan hubungan substitusi antara jarak dari lokasi masukan yang satu ke lokasi masukan pasar dan jarak dari lokasi masukan lain ke lokasi pasar. Dalam teorinya, ia mengembangkan dua konsep pokok, yaitu distance input, masukan jarak berupa jarak dari lokasi masukan atau lokasi pasar, dan transport input, masukan input berupa masukkan angkutan suatu satuan bobot dari suatu satuan jarak
misalnya ton per kilometer sebagai bagian dari biaya angkut. Ini kurva yang dijelaskan oleh Walter Isaak. Dia mengembangkan dua konsep pokok ya, masukan dan jarak. Ini jarak, lalu angkutan suatu satuan bobot ini dihitung atas satuan jarak. Ini tadi jarak dari lokasi masukan dari lokasi pasar. Ini lokasi pasarnya, ini jarak M1 dan M2. Ini kurva tadi sama, ini jarak M1, lalu ini garis iso outline jarak dari M1 ke M2 tadi. Ia berupaya memadukan teori ya, karena hubungan substitusi antara jarak dari lokasi masukan ke lokasi masukan pasar, input pasar itu tadi ada dikembangkan jadi seperti ini tadi. Substitusi ini disebut oleh garis iso outline. Oke. Sekian, terima kasih atas perhatiannya, dan saya kalaupun nanti